passion saya itu ada di mana. Iya, betul. Kita coba yang lain-lain, di patung kita coba, di lukisan kita coba, yang lain seperti main kecak kita coba, ya di banyak kita kan ada suka kecak. Iya, betul. Jadi sebetulnya saya coba berapa tahun belajar melukis dan sebagainya itu, saya tidak percaya diri ya. Oh, oke. Semacam sedikit frustrasi lah gitulah. Agar supaya mampu menarasikan setiap karya yang saya bawa, walaupun itu saya dapatkan dengan cara meminjam-minjam ya. Oh, oke. Saya Jadi pinjam pada saat karya itu ini, ya, saya pinjam karya itu, saya coba pasarkan dan laku ya. Dan laku, saya kan senang ya. Iya. Nah, itu bisa meyakinkan orang untuk membeli karya orang. seni itu ya Pak ya. Itu semuanya lukisan atau ada? Ada patung, ada lukisan, ada kain-kain juga. Saya gendong itu setiap hari, bayangkan. Transportasi kan belum ada ya. Iya, betul. Jadi naik apa itu waktu itu Pak? Kita dari sini mungkin pagi-pagi dari Ubud ya Pak ya, berarti ya. Pulangnya masalah ini. Jadi kita harus jalan kaki 9 kilo. 9 kilo, wow. Ya, ada namanya desa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Hari ini kita bersama dengan tokoh besar, salah satu pelestari budaya seni di Ubud dan di Indonesia juga, Bapak Agung Rey. Pak, boleh kita tahu Pak, sebenarnya momen pertama Bapak ketika akhirnya Bapak bisa melihat seni tidak hanya sebatas kehidupan sehari-hari, tapi mencoba untuk lebih fokus lagi di seni dan mengoleksi lukisan itu seperti apa Pak? Karena lingkungan kita di Ubud kan, Ubud sebuah desa kecil ya, jadi masyarakatnya itu sudah menggeluti seni, bagian dari keseharian kehidupan kita ya. Cuma kita bisa bedakan apakah mereka menekuni tari, ya musiknya, gamelan, pewayangan atau visual art, melukis atau mematung, itu menjadi satu kesatuan ya. Bagian dari pendidikan di desa, di rumah tangga. Bapak bisa ceritakan nggak masa kecil Bapak seperti apa sih di Ubud ini sampai akhirnya bisa terus-menerus mencintai seni dengan sangat konsisten? Ya sebetulnya kita kan mengalami masa-masa kecil itu, masa yang boleh dikatakan terekam di kepala kita itu ya keindahan, kebersamaan, aktivitasnya. Tadi saya katakan, kita kan ingin melihat diri kita juga ya. Jadi melihat diri kita itu harus secara jernih ya. Passion saya itu ada di mana? Iya, betul. Kita coba yang lain-lain, di patung kita coba, di lukisan kita coba, yang lain seperti main kecak kita coba, ya di banyak kita kan ada suka kecak. Iya, betul. Jadi sebetulnya saya coba berapa tahun belajar melukis dan sebagainya itu, saya tidak percaya diri ya. Semacam sedikit frustrasi lah gitulah. Begitu orang memproduksi banyak, ya boleh dikatakan artefak ya, begitu indah bagusnya, kita kemanakan barang ini gitu. Jadi awal mulanya itu ya Pak. Ya. Jadi Bapak tidak terjun sebagai senimannya langsung, tapi lebih memilih untuk mengumpulkan, begitu Pak? Begini ya, kita harus arsipkan gitu. Kita begini ya, melihatnya itu. Jadi proses-proses itu kan panjang. Perbedaan antara pelaku dengan seniman. Iya, betul. Seniman kan tidak banyak ya. Iya, betul. Itu pencapaian tertinggi dia, kayak empunya gitu. Betul. Itu dikategorikan seniman gitu ya. Jadi masih proses pembelajaran siapapun, karena itu bagian dari seperti tadi pendidikan di rumah tangga atau di desa. Jadi di Banjar diberikan ruang kita ya, main musik, main gamelan, tari, untuk kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan sebetulnya. Nah kalau kita hadir di sana tidak memiliki keahlian ya, atau bidang tertentu ya, kita kan malu ya, masa kita duduk-duduk aja gitu, enggak enak gitu. Tapi yang benar-benar Bapak akhirnya titik baliknya mungkin ya, akhirnya Bapak mencoba untuk mengoleksi, mungkin diawali tadi
sebelumnya Bapak ada juga sejarahnya sempat menjual barang-barang seni. Saya juga, harus belajar seperti pertama memasarkan dulu ya. Oke. Saya pasarkan, zaman itu kan terkenal ada begitu banyak ipis-ipis ya. Oh, oke. Saya ketemu orang, Iya, terus iya. saya mencoba merayu Iya. dengan bahasa seadanya. Iya. Tentunya di sana hampir boleh dikatakan hampir 10 tahunan itu ya. Oke. Saya pergi ke Denpasar, Iya. karena di sana kan sudah Berkeliling ya, mulai Pak, ya. ada banyak ipis-ipis Iya. ya. Nah maka tentunya saya keinginan waktu itu bagaimana kita agar supaya mampu menarasikan Oke. setiap karya yang saya bawa, walaupun Iya. itu saya dapatkan dengan cara meminjam-minjam ya. Oh, oke. Saya Jadi pinjam pada saat karya itu ini, ya, saya iya, pinjam karya itu, saya coba Iya. pasarkan dan laku ya. Oke. Dan laku, saya kan senang ya. Iya. Nah, itu Bisa meyakinkan orang untuk membeli meyakinkan karya orang. seni itu ya Pak ya. Ya. Itu semuanya lukisan atau ada ada patung, ada lukisan, Oke. ada kain-kain juga. Saya gendong itu setiap hari, bayangkan transportasi kan belum ada ya. Iya betul. Ya. Jadi naik apa itu waktu itu Pak? Kita dari sini mungkin pagi-pagi Dari ke Ubud ya, Pak, ya, Denpasar, berarti ya? Pulangnya masalahnya. Jadi kita harus jalan kaki 9 kilo. 9 kilo, wow. Ya, ada namanya Desa Selamas Patung Bayi itu Iya, ya. iya. Jadi kendaraan yang dari Denpasar ke Klungkung itu kita numpang di sana ya. Tapi turunnya di sana. Oke. Jalan kaki pulang bertahun-tahun itu ya. 10 tahun itu yang Bapak bilang. Ya. Betul-betul struggle-nya itu Ya. ada ya Pak ya, perjalanan itu ya. Karena biasanya ipis kan ada di Bali Hotel, Iya. ada di Adiasa Hotel, di losmen-losmen di Oke. sekitar Denpasar. Benar-benar ketuk pintu ya Pak ya. Kita di luar, kita Oke. nunggu begitu ya. Tunggu mereka keluar baru tawarin keluar, gitu ya, dia Pak ya. pas sarapan pagi, kita iya. ngobrol sesuatu ya, Iya. nanyakan apa kabar dan sambil sekaligus saya itu mencatat setiap kata-kata bahasa Inggris itu ya. Oke, untuk berjualannya itu ya Pak ya. Kan harus bisa bahasa, Iya, komunikasi. Ya itu Jadi tidak hanya Inggris ya Pak ya waktu itu ya Pak? ya ada Prancis, oke, ada wow. macam-macam ya. Jadi Bapak belajar semua Belajar bahasa? sendiri autodidak Oke. ya. Karena untuk jual lukin kan senang itu kalau kita tahu sedikit-sedikit. Iya, walaupun mereka merasa ada senang, kedekatan ya. ya, ada kedekatan emosional ya Pak. Ya. Bapak ingat gak dulu pertama kali jual barang yang mana dan harganya berapa Pak? Pertama saya pernah jual karya saya itu seharga 250 Ribu. bukan ribu, 250 rupiah. Oh rupiah. Zaman dulu ya Pak. Ya, ipis yang mulia. Iya, iya, Karena saya bilang sekarang saya dulu komunikasi ya. Iya. Itu karya pertama saya buat Iya. yang bertemakan itu adu ayam ya. Nah, oke. dibeli dia dapat 250 rupiah ya. Waktu itu $1 kan sekitar 375 rupiah. Rupiah. Oke. Wah, Di dalam- senangnya bukan main gitu. Itu banget Pak ya Pak. Jadi semangat baru ya Pak ya kalau ada ya. barang yang laku. Nah kemudian uang itu Bapak apa? Saya belikan lukis lagi. Oke, jadi diputar terus ya Putar uang itu ya terus, Pak ya. putar terus. Saya temu ya tidak dikasih minjem saya beli gitu ya. Iya, iya. Ya waktu itu kan lukisnya di kertas gitu ya, masih belajar ya, bukan gurunya saya Iya, bawa. iya. Jadi orang-orang yang masih Murid-murid seperti ya, saya iya. masih belajar gitu. Seniman-seniman yang ada di Ubud ya Pak ya. Maksudnya Ya. yang baru belajar Baru melukis belajar gitu ya ya, Pak ya. tukang gambar lah. Iya. Katanya belajar. Prosesnya kan panjang gitu. Betul. Tapi akhirnya sampai Bapak setelah 10 tahun itu, kemudian apa perkembangan yang Bapak lihat dan akhirnya Bapak meyakini untuk lebih naik level lagi gitu Pak? Pertama, jualnya lebih naik level. ya setelah itu saya juga inilah kita kan namanya dagang ya. Iya. Saya ajak orang-orang yang saya temui, kenapa Iya. kita tidak buat pameran gitu ya. Oh, oke, jadi idenya dari Dari salah satu sana, pembeli gitu ya Pak Kalau ya? ketemu orang Jepang, saya Iya. yakinnya dia, kita buat pameran di Jepang yuk, ini, Iya, iya. ini gitu. Oke. Ya dengan di Singapura atau tempat lain. Iya, iya. Oh jadi Bapak ini dimulai dari keluar negeri itu karena pameran ya Pak, tawaran pameran ya? Nah Memamerkan sebelum saya ke luar karya-karya negeri, seni. sebetulnya saya di Jogja dulu. Oh sempat di Jogja. Nah di sana kan tidak harus belajar, ini kan lukisan Bali ya. Iya. Kayak gimana lukisan akademis ya. Iya betul. Jadi saya bergaul di Jogja, bergaul di Bandung, bergaul di Jakarta. Di daerah-daerah kantong-kantong seni memang ya Pak ya? Ya. Oke. Apa namanya setelah itu dari pameran-pameran itu apa yang Bapak dapatkan? Artinya meyakini bahwa ini ternyata seniman Bali ini punya potensi untuk saya bawa ke kancah yang lebih global lagi, Ya. lebih luas lagi gitu Nah Pak. karena
dari pergaulan saya di Jogja, di Bandung, di Jakarta, saya kan tidak mau bawanya lukisan Bali ya. Iya, betul. Ada yang ada juga yang ada dari non akademis dan juga ada akademis ya. Oke. Jadi seniman-seniman yang di Jogja ya, saya bergaul dengan seniman akademis di Jogja, bergaul dengan almarhum Hidayat, Masya Jaumin. Yang sekarang sudah jadi hebat-hebat semua ya Pak ya. Di Bandung dengan Pak Prof. Sriadi Sudarsono, Pak Sadali di ITB ya. Saya tinggal di Aceh. Pak siapa? Seniman Barli, Aceh, Pak Barli, Pak Hendra di Jakarta dengan Pak Sugiono. Kita mengenal, saling mengenal karena saya itu anak muda ya. Wah, mereka kan suka diajak ngobrol gitu ya. Dari obrolan-obrol itulah muncul nasionalismenya ya, karya Nusantara ya, tidak hanya Bali ya, Bali, luar Bali dan juga dari manapun ya, dari Medan, dari Padang ketemu di Jakarta kan, itu saya rayu orang-orang luar, maka berhasil ya, maka saya diundang buat event di Jepang ya, kerjasama dengan Sakura Corepas Company, kerjasama dengan La Forêt Bijiskang. Bekerjasama dengan ide desain centernya, karena yang pertama itu sangat berhasil ya. Karena kita juga harus tahu belajar tentang, saya punya teman sahabat di sana itu yang benar-benar mendidik saya ya. You harus tahu siapa yang menandatangani undangan itu ya. Di atas dia, apa posisi dia, sebagai apa dia, karena di atas dia masih ada, masih ada. Cari yang paling atas ya. Dia bantu saya, Tuan Yusino namanya, mencari orang yang paling atas gitu. Itulah menandatangani. Karena persyaratnya dia kalau tidak laku dia beli paling tidak harus 50% barang-barang. Jadi barang yang Bapak bawa ke sana itu at least 50% harus sudah di itu ya, tidak dibawa balik lagi ke Indonesia ya Pak ya. Nah Bapak sendiri ada nggak Pak seniman-seniman yang dulu yang ketika Bapak kenalkan itu yang di Bandung, yang di Jogja itu dulu mungkin belum siapa-siapa, kemudian sekarang karyanya sudah luar biasa, mungkin sudah jadi maestro atau mungkin at least sudah di level yang baik, dan itu salah satunya Bapak turut membantu gitu dalam membesarkan nama beliau. Ada nggak Pak? Ya mereka sudah, kalau dikatakan kalau udah setara dengan profesor doktor itu kan sudah sangat maestro ya di akademis ya. Tapi kan ada juga di bawah ya. Nah inilah kita pamerkan itu ya. Terbantung juga hasil dari diskusi kita dengan penyelenggara. Nah pamer ini sifatnya apakah? Hanya displaynya. Tidak boleh dijual atau boleh dijual. Jadi kondisi ada kategorinya pameran, ada kondisinya. Kalau kondisinya itu untuk punya pameran saja, untuk pameran ya. Jadi kan dia menanggung semua, tapi tidak boleh dijual belikan. Tetapi kondisinya kalau untuk dijual, memang dijual ya. Tapi Bapak melihat nggak sih bahwa hidup Bapak ini nih, takdir hidup Bapak ini nih arahnya memang ke seni gitu Pak? Kalau ada bicara seperti itu, pemikiran seperti itu? Semacam itu ada, tetapi kan harus kita sadar ya, harus sadar bahwa tidak banyak orang bisa menikmati seni ya. Bapak masih melihat seperti itu juga? Masih banyak orang tidak melihat seni, bukan masalah suka dan tidak suka, atau banyak orang melihat tanda tangan aja ya, nama besar seseorang. Harusnya tidak terkotak-kotak seperti itu ya. Itu permasalahan kita itu. Karena memang melatih mata dan hati ya, berinteraksi dengan alam dulu, setelah itu baru berinteraksi dengan ini. Karena di sana ada kejujuran di dalam melihat sesuatu ya. Satu contoh ya, kalau kita lihat pohon mangga, umum pasti mangganya dipikirkan. Betul. Buahnya kan, atau daunnya atau batangnya. Jarang melihat akarnya ini. Karena akarnya kalau kita perhatikan, orang memilih ini, kenapa you pilih itu? Padahal yang umum kan buahnya, hasilnya ya. Karena ini apa? Ada semacam sesuatu yang dia lihat. Ada dialog, ada inspirasi, ada nilai, ada pengetahuan. Apakah warna keringnya, warna basahnya, wrinkle-nya, inilah living sculpture. Ada patung yang hidup gitu. Karena di balik itu ada sesuatu. Kalau umum kan tidak bisa. Jadi Bapak sampai sekarang melihat seni juga seperti itu ya Pak ya? Jadi tidak hanya melihat nama besar saja, melainkan bagaimana seniman ini bisa
menginterpretasikan gitu Pak ya, bisa mengeluarkan roh dalam atau lukisan itu ya. Atau saya istilahkan beyond mind ya. The power of the power beyond mind gitu ya. Ya bukan kebanyakan orang ya nama itu yang terjebak nama itu kan gampang dibuat. Maka sering orang tuh kecewa dan macam-macam. Nah di sana benar-benar kalau kita tidak harus punya banyak ya, tetapi in love dengan karya itu luar biasa karena ada spiritual connected ya antara yang kita lihat karya dan yang melihatnya. Kita tidak perlu datang ke sana. Spiritual connection ada. Kita tidak perlu datang ke sana. Mata kita lah diundang, invited by karya. Kayak seperti ada magnet gitu ya Pak ya. Magnetiknya itu. Iya, menarik sekali. Nah, akhirnya Bapak mendirikan Arma itu bagaimana ceritanya tuh Pak? Begini ya, kalau biasanya dulu saya kan prosesnya panjang ya, membangun galeri, mencari uang dan sebagainya buat pamer kan punya wadah ya. Betul. Namanya Agung Rai Fine Art Gallery ya. Kedua jadi kolektor ya, tentunya kolektor yang saya bertanggung jawab. Ke kelas kolektor. Kalau kolektor kan pikirnya apa? Investasi dan menjual dengan harapan harganya mahal gitu. Kalau saya enggak. Art lover. Oh, art lover. Art lover itu beda karena ini yang saya koleksi, spirit hidup saya atau anak saya ini. Maka saya harus jaga setiap hari gitu. Jadi bukan sekedar ini barang ini atau karya seni ini akan laku nih dalam 10 tahun. Tidak mikirin itu lagi. As long you love it, nilainya akan datang sendiri. Apa nilai itu? Ya, terisi ya. Ya jiwa kita. Ini kan makanan jiwa atau nourishment to our soul. Bapak merasakan apa energi yang positif ya Pak ya setiap kali memasuki museum ini juga ya Pak ya. Bapak ingat gak koleksi pertama Bapak? Kalau koleksi pertama kan yang Bapak beli gitu ya, Bapak beli untuk dikoleksi. Ya, sebenarnya yang ya begitulah, tak terhitung itu ya. Kalau itu tadi kadang-kadang saya ke rumahnya Pak Anton Huang dari Bandung ya, saya begitu melihat karya dia itu ya benar-benar saya in love suka. Jadi dia harganya mahal ya. Sampai saya itu jatuh sakit. Tapi tetap dalam Bapak beli juga. Saya harus punya karya. Harus punya. Saya utuslah istri saya mendatangi pelukisnya untuk negosiasi. Tadi siapa? Andi Huang. Anton Huang. Anton Huang. Pelukisnya China di Bandung. Oh, seniman Bandung yang sampai bikin Pak Ray sakit itu. Karena memikirkan itu ya, memikirkan karya itu. Benar-benar menyentuh gitu ya. Apa itu Pak kalau boleh tahu? Mungkin penonton biar bisa menggambarkan apa gambarnya Pak. Semacam kalau kita di barat seperti karya-karya Gustav Klimt gitu ya. Jadi warna dekoratif tapi magisnya luar biasa. Karena saya yakin itu sebuah ekspresi yang dia tuangkan dalam karya. Ya, beyond estetiknya luar biasa itu. Nah, kembali lagi Pak ke Arma Pak, soal Arma ini menurut Bapak nih ke depannya, Bapak melihat Arma ini mau akan seperti apa sih? Bapak ingin Arma ini nanti seperti apa ke depannya gitu Pak untuk kalau di saya itu maupun untuk apa masyarakat Ubud dan juga Indonesia itu seperti apa sih posisi Arma ini Pak? Ini sebenarnya kalau Arma ini yang saya bukan sekedar apa ada di dalam ruangan gitu ya. Di luar ruangan juga terintegrasi ya. Iya betul, saya lihat dari alam, awal ya. Ada persawahan, ada pengairan dan sebagainya. Ada bahkan ada sampai kuburan China. Iya, betul. Nah, mau saya ke depan ini menjadi living ya. Karena apa? Karena juga didatangi oleh orang-orang lokal. Karena mendatangkan orang lokal tidak mudah. Lebih mudah mendatangkan turis daripada lokal ya. Mendatangkan orang kita itu tidak mudah, sangat sulit. Bahkan saya sampai menciptakan exchange program. Saya membawa anak-anak sampai ke Eropa, ke Paris, ke Jerman, ke Austria, to broaden their mind. Bagaimana mereka melihat kampung mereka dari perspektif yang berbeda. Menarik, sangat menarik. Wow. Iya. Sampai sekarang Pak ini.
Sejak COVID kan kita ya sulit jadi sponsor, tapi sekarang setiap hari Minggu kan masih ada ya. Oke. Jadi artinya ketika orang memasuki ARMA museum ini bukan sekedar hanya mau melihat koleksi lukisan gitu Pak ya, tapi lebih kepada aktivitas masyarakatnya. Karena tadi seperti kita lihat dari kita pintu masuk itu sudah ada anak kecil yang sedang latihan menari seperti itu. Kemudian memasuki areal itu juga sangat hijau ya Pak ya, masih dijaga keasliannya, dindingnya juga lantainya benar-benar masih alami sekali ya Pak ya. Dan di dalamnya juga ada ini Pak ya, ada sawah, ada seperti itu ya. Jadi benar-benar ketika bisa nginep di ARMA. Betul, terasa alamnya ya Pak ya. Artinya jadi ARMA ini adalah living museum seperti tadi Bapak bilang ya, bukan hanya sekedar museum, tapi atau saya sering bilang living museum, atau saya bilang kepada orang asing ya khususnya, it's a global temple. Global temple, menarik. Kalau global itu apa maknanya? Spirit orang yang berkontribusi kita jaga. Seperti Walter Spies, karena setelah Perang Dunia Pertama kan banyak orang asing menetap di sini ya. Iya, betul. Ya, jadi banyak yang kesini ya. Berkarya di sini dan ini spirit mereka dan mereka berkontribusi. Ya, bukan hanya untuk Bali tapi untuk Nusantara. Ada mereka tinggal di Jawa, di Sumatera, di mana-mana. Yang menarik apa? Terjadi cross pollination. Symbiotic mutualism. Disinilah kita mendapat sesuatu dari mereka. Mereka mengambil sesuatu, kita pun mendapat sesuatu. Mendapatkan ya. Jadi ada interaksi ya Pak, interaksi antar budaya juga. Benar. Jadi itu memang yang diharapkan untuk atmosfernya. Kalau berinteraksi, kalau kita cerdas, disinilah kita ditantang seperti saya sampaikan tadi, agar supaya menarasikan. Kita kan perlu belajar bahasa, komunikasi dan sebagainya. Di sini pengetahuan begitu banyaknya. Apakah kita belajar bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Inggris? Kan zaman itu kan siapapun. Di sinilah kita tertantang untuk bahwa alam ini penuh dengan pengetahuan. Betul. Atau ekonomi kreatif berbasis seni di pedesaan. Jadi bagaimana menciptakan orang-orang kreatif bisa hidup dengan karyanya. Menarik banget ya. Jadi benar-benar impiannya itu besar ya Pak. Maksudnya Bapak tuh nggak cuma sekedar mikirin hanya skup kecil ya Pak ya, tapi justru ke globalnya, ke masyarakatnya bahkan ya Pak ya. Luar biasa banget Pak. Dan Museum ARMA ini tuh tantangan yang paling besar apa Pak ya, seperti Bapak bilang ingin mengajak masyarakat lokal terutamanya untuk lebih mengenal, untuk lebih hidup lagi dalam keseharian yang belajar lah istilahnya Pak ya di sini ya, di areal ini. Tantangan terbesarnya apa sih Pak? Tantangan terbesar kan tata kelola ya. Kenapa anak muda sekarang visinya sama dengan saya, kan beda. Iya betul. Nah saya sehari di sini menjaga dan dengan siapapun saya selalu berbagi ya. Dan juga dari ada orang Aceh, ada dari kemarin dari Jogja, dari semua orang. Hari Sabtu kan penuh ya. Dari mana? Inilah simbol dari kebersamaan ya. Nah pertanyaan sekarang masih kuat nggak itu ya? Paling sulit kan mempertahankan itu ya, spiritnya itu ya Pak ya. Itu, ya. Karena anak muda mungkin pola pikirnya sudah beda ya dengan generasi-generasi. Sangat beda. Nah, maka saya itu di sini setiap hari dari pagi sampai jam 7 karena museum ini kan seperti saya katakan fasilitasnya lengkap. Ada open air stage, ada ruang belajar, berinteraksi untuk siapa saja ya. Karena kalau kita tadi katakan berinteraksi dengan alam, di sana kita membangun kesadaran individu ya. Itu paling penting. Sadar bahwa anugerah itu luar biasa. Luar biasa ya. Air berlimpah, sayur makan berlimpah, macam-macam kita sudah. Mereka kan tidak punya. Nah itu bagaimana Pak? Itu kan tantangannya seperti Bapak bilang ya, generasi muda ini apakah bisa nggak sinergi dengan pola pikir ini ya Pak ya? Nah sementara Bapak sudah istilahnya ini legacy lah katakanlah Pak ya, yang sudah Bapak bangun dengan dari Bapak muda sampai sekarang gitu. Nah jadi apa yang Bapak lakukan nih solusinya untuk supaya ARMA ini yang secara tadi Bapak bilang global temple ini bisa terus hidup gitu Pak, mungkin 10-20 tahun ke depan? Kalau saya sendiri secara konsepsi kan sudah saya lampaui ya, sudah dulu. Tetapi secara lebih global,
yang perlu sebetulnya tata apa? Kurikulumnya di sekolah. Ini yang paling penting. Penting ya Pak ya. Kurikulum itu penting. Ya. Nah, kalau saya melihat anak-anak di Eropa, bagaimana gurunya menjelaskan dari TK, luar biasa itu. Berinteraksi dengan museum-museum ya, dimanapun. Museum itu pertanyaan sudah, apa itu museum? Ada apa di museum? Dan kenapa kita ke museum? Harus dijawab 3 pertanyaan sederhana itu ya. Kalau itu terjawab, itu baru bisa menjembatani antara generasi itu Pak ya. Dan juga kehadiran apa yang perlu dievaluasi, kan perlu ya. Iya, betul. Oh, apanya dulu? Oh, bahwa kita belum mampu menciptakan museum minded. Oke. Ya, jadi museum minded. Orang TK sudah, oh ini karya Picasso, ini Van Gogh. Anak kecil sudah paham karya-karya besar ya Pak ya. Identifikasi karya. Nah, di sini peranan dari apa yang dipelajari di sekolah, kurikulum. Ini secara nasional harus dievaluasi. Dan saat ini belum ya Pak ya artinya. Belum. Ya. Bahkan saya kan setiap hari di sini ya. Kadang-kadang saya risih. Guru aja nggak ngerti. Bagaimana anak-anak? Ini case bersalah kita itu. Kita kaya luar biasa, tapi tidak tahu. Bagaimana mengelola itu ya? Bagaimana mengelola itu? Maka saya katakan tadi, jadilah orang kreatif. Apapun akan menjadi sesuatu. Selama itu kreatif. Inilah bisa bernilai ya Pak ya. Bisa bernilai, mendatangkan dan sebagainya. Apapun tidak takut dengan. Nah, kedua yang saya lakukan dari kecil, traveling. Jangan takut ya. Jangan takut untuk bepergian ya Pak ya. Benar, kita juga masuk ke dunia, ke budaya mereka. Kita tahu isi pola pikirnya mungkin ya, budayanya. Apakah di Skandinavia, apakah di Amerika, di mana. Karena kita sudah di sana, bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Inilah saya masuk, maka percaya diri bahwa di Nusan ini kandungannya luar biasa sebenarnya Indonesia ini. Pengetahuan apapun sudah kita miliki. Maka saya punya prinsip, uang tidak merubah apapun sesuatu yang saya cintai. Uang berguna untuk Iya betul, tapi bukan merubah seseorang ya, karakter seseorang ya Pak ya. Wah menarik. Itu kan perlu di spending buat apa, kebutuhan gitu ya. So, saya beli lukisan jadi koleksi saya karena tidak takut mahal, karena senang gitu. Nah inilah sebetulnya berguna untuk orang banyak, berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga. Inilah kenapa saya katakan konsep sebuah permuseum itu penting, karena ini di desa. Lingkungan juga penting. Penting atmosfernya ya Pak ya, diciptakan sedemikian rupa ya. Iya. Tapi kalau menurut Bapak tadi penting anak-anak ini untuk mengenal budaya, seni budaya dari sedini mungkin ya Pak ya. Misalkan museum katakanlah ya Pak ya, kan masih banyak yang belum paham gitu Pak ya. Nah menurut Bapak kalau museum hanya sekedar digitalisasi saja gitu, itu nggak cukup ya Pak ya? Nggak cukup ya. Memang harus dari bawahnya, dari fundamentalnya Pak ya. Benar, kita berbeda itu hasilnya. Itu kan artificial instan ya. Kalau ini kan bisa kita rasakan rohnya jiwa. Ya matahari kita kan luar biasa ya. Iya, saya minta pandangan ini karena kan banyak museum sekarang kan yang dimodernisasi ya Pak ya, istilahnya digitalisasi, kemudian dipakai immerse ya segala macam supaya menarik anak-anak muda ini untuk mengenal museum seperti itu. Tapi menurut Pak Agung Ray berarti itu tidak secara signifikan ya Pak ya. Oke, mungkin menarik orang, tapi untuk sekilas tetapi kan yang paling adil berinteraksi langsung ya. Karena kita bisa tangkap vibrantnya, spiritnya, rohnya, ya semacam. Kita bisa membedakan antara artwork atau piece of art dengan lukisan gitu ya katakan. Lukisan kan siapa aja bisa kan, tetapi yang benar-benar karya master ya, piece of art itu kan berbeda. Itu yang berbeda ya Pak ya. Betul. Tapi Bapak sendiri melihat Arma ini, kalau misalkan saya tanya Pak, bagian penting dari Arma tuh yang bagian mana sih Pak gitu? Yang paling sakral mungkin gitu ya, ini semua Bapak penting, cuma ini kan ada semacam evolusinya, ya semacam
ya dari 2 dimensi, zaman kerajaan, pengaruh Majapahit, wayang itu penting ya. Juga belum masuk itu namanya pengaruh asing ya. Setelah itu ada Bali Madio namanya. Ketika itu tadi katakan modern tradisi itu ya muncul kan akibat dari tadi setelah Perang Dunia Pertama. Nah setelah itu apa namanya karya-karya harus kita dapatkan itu karena akibat dari interaksi dengan Barat itu yang tadi saya sampaikan cross pollination, karena masih zaman Belanda kan Belanda memamerkan itu di Prancis ya, membangun pavilionnya Bali namanya Exposition de la Paris ya. Jadi tahun 31-an ya. Nah ini bagian dari momentum ya. Di mana kita sudah masuk ke ranah 3 dimensi ya, dari 2 dimensi ke 3 dimensi ya visual artnya ya. Nah ini karena ruang itu sudah bicara, kita sebut itu ruang Pitamaha dan seterusnya. Ini ruang modern lah katakan gitu ya. Nah, jadi ini ada semuanya penting jadi ya, keniscayaan itu sangat penting ya. Sangat penting, betul. Tinggal sekarang saya suka di mana kan gitu aja ya. Saya lebih suka di sini kan itu mas. Tergantung individu ya, tetapi secara keniscayaan itu sudah tergambarkan seperti itu evolusinya. Melihat sekarang seniman-seniman Indonesia ya Pak ya, apakah sudah perkembangannya sudah sejauh mana kalau menurut Bapak baik sebagai kolektor seni, sebagai pemilik museum, sekaligus juga orang yang memang lahir dan besar di lingkungan seni, itu Bapak melihat perkembangan seni Indonesia saat ini seperti apa Pak? Saya melihat orang Indonesia kan bakat seninya kan luar biasa ya. Dari lintas generasi itu naluri seninya, karena seperti saya katakan tinggal sebetulnya orang-orang yang punya duit itu mau membeli karyanya itu, karena itu salah satu dorongan yang luar biasa. Menurut saya itu hampir rata-rata di Jogja, di Jakarta, orang Indonesia itu luar biasa, kagum sekali ya. Itu tidak banyak yang bertalenta seni banyak ya Pak sekali. ya. Tinggal sebenarnya bagaimana pemerintah bisa adil ya, setiap mereka membuat pamer dan koleksi lah 1-2 beli lah ya gitu ya, koleksi ya Pak bukan ya. hanya berikan bagus bukan daerah hanya, gitu ya Pak ya. Tetapi kita bilang bagus, kita senang, kita beli kan. Ini dukungan yang luar nyata biasa ya Pak ya. Ini harus mereka begitu luar biasa kerja kerasnya, orang yang benar-benar bekerja keras dan yakin. Nah ketika ada pameran adil dan juga siapapun ya kolektor, belilah karya mereka. Jadi itu satu dukungan nyata ya Pak ya. Ada nggak Bapak punya nggak nama seniman yang sekarang nih Bapak lagi kepoin gitu, lagi Bapak cari tahu gitu. Ini senimannya nih kayaknya inovatif gitu, karya-karyanya juga melampaui zaman seperti itu. Ada nggak Pak? Ada banyak. Saya rasa itulah karya-karya seni seperti di Jogja kan banyak semuanya. Pak, ada yang ketemu saya di Swiss ya, mereka ada di Swiss, mereka keluar, memang begitu ya. Seperti saya dulu itu kan harus keluar ya, dan di Jogja, di Bandung itu, wah Pak Naryo itu kan hebat-hebat ya, Pak Nyoman Nuarto itu Pak, siapa lagi yang saya lihat di Yogyakarta, siapa nanti kan buat pamer di sini kita ya. Sekarang kan kita sedang bekerja sama dengan salah satu institusi ya. Asia Pasifik buat pameran ya. Nah, maka seperti nama-nama yang saya suka ya, tapi belum tentu juga orang yang dari perspektif suka ya, itu kan personal ya. Personal ya, Bapak. Karena seperti saya katakan tadi, mereka butuh proses panjang. Tapi yang punya harapan itu banyak ya. Yang muda punya harapan itu, mereka sudah kerja keras, punya idealismenya, punya luar biasa. Berkarakter juga ya. Jadi salah satu bentuk dukungan Bapak mungkin ya ini menyiapkan ruang pamer gitu, menyediakan ruang pamer ya Pak ya, terbuka untuk seniman-seniman muda yang mau memamerkan karya-karya mereka gitu ya Pak ya. Memang kalau kita tugas kewajiban kita di museum kan itu sebenarnya memberikan ruang ya, siapa saja ya, untuk membuat karya. Tetapi mereka harus berkarya terus, dan tadi karena dia ketika berkarya itu benar-benar menjadi dirinya ya.
Oke. Jadi dia tidak meniru si ini, Iya. si itu, dan Punya dia karakter, jadi punya karakter, punya ide, punya visi juga. Itu yang penting, itu berarti tidak sama ya. Iya. Nah, itu makanya sedikit ketat kita di Alma untuk karena museum kan memberikan akreditasi ya. Betul. Pengakuan kepada seniman itu ya. Iya, betul. Ya, kalau Jadi nggak galeri- bisa ini ya Pak, ada standarnya Tidak ya? ada. Gitu ya. Kalau yang begini silakan di galeri atau di art shop di mana. Tapi kalau di museum kan benar-benar ini sebuah pertanggungjawaban kepada publik ya. Iya, betul. Ya inilah peran museum itu untuk mengkurasi layak dan tidak layak untuk pamerkan di museum. Oke. Koleksi Arma sendiri Pak, ini yang paling mungkin kuno atau mungkin yang paling langka di dunia gitu, ada nggak Pak di sini? Oh, seperti Raden Saleh kan Ini ya, sangat salah satunya tua. ya. Salah satu Raden Saleh kan, wah itu kan Sulit sebuah ya. sulit Sulit mencari ya. Punya uang itu dapat. Kemarin itu kan khusus kurator dari Galeri Nasional Singapura datang ke sini sama tim kuratornya ya. Oke. Ya memang agak berbeda ya. Kita kan benar-benar mereka sangat mengapresiasi koleksi-koleksi, karena saya tahu ya ketika mereka datang ke museum saya keluar ya biar mereka sendiri ya. Iya. Bisa melihat ya langsung. Melihat langsung, tidak intervensi ya. Iya. Kadang-kadang kita etikanya kan seperti itu ya. Betul. Karena ke museum pun ada etikanya ya. Iya. Ya itu ya. Menurut saya itu ada di ruang ini sangat, menurut saya ya sangat punya, katakanlah inilah abdi budaya ya. Boleh dikatakan para maestro ya. Jadi menurut Bapak koleksi Arma ini udah cukup lengkap ya Pak ya? Sangat lengkap ya. Dari Pak di Indonesia kan kita tahu ya Pak, salah satu yang paling langka kan tentunya Raden Saleh, Sugiono dan itu, bahkan saya kan akrab dengan beliau ya. Pak Hendra Gunawan, ya itu sangat kita akrab. Itu yang tadi saya sampaikan, tidak hanya mengenal karya kan, kepribadiannya pun kita napasnya tahu kita ya. tahu ya. Iya. Jadi nggak sekedar hanya ini ya Pak ya, harus betul-betul mengenal. Sangat kenal ya, karena saya pernah juga sama Pak Darso di Jakarta. Tugas saya kan membersihkan koleksi Pak Adam Malik. Ya, jadi pernah ya Pak ya? Pernah saya Pak melalui Pak Ali Atman ya. Saya ditugasi untuk zaman itu masih pakai roti tawar ya. Saya dan Pak Darso bersih-bersih, beliau masih Menlu ya. Ya. Jadi kita kalau sudah terbiasa berinteraksi dengan orang, dengan karyanya, dengan alam dan sebagainya, yang menarik itu menurut saya itu kita itu benar-benar tidak hanya mengenal apa yang dia lahirkan dia, tetapi mengenal pribadi dia. Ya. Idealismenya dia, visi dia tentang ke-Indonesiaan dan sebagainya, dan juga pride-nya itu ya. Ini yang kita. Baik. Nah, salah satunya kan Pak, Arma ini kan salah satu bentuk cara Bapak untuk melestarikan seni dan budaya ya Pak ya. Tidak hanya di Bali tapi juga di Indonesia ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak nanti ukuran keberhasilan pelestarian seni budaya itu di titik mana sih Pak yang idealnya untuk Indonesia? Saya rasa untuk di Indonesia kita harus memilih kantong-kantong budaya. Ini Kak, Ubud ini kan kantongnya. Iya, betul. Karena di Ubud saya sangat mengenal ya. Jadi spirit hidupnya sudah di sana ya. Jadi bagaimana orang Ubud menghormati orang lain atau perbedaan tidak bisa digiring ya. Ya sangat dihormati itu. Inilah mutual respect-nya ya. Ya. Dan juga kalau kita manfaatkan kantong-kantong interaksi kantong budaya ini kan kita belajar banyak ya. Apa yang tidak ada di buku kita bisa temukan di dalam budaya itu. Apalagi akarnya terlalu kuat untuk di Indonesia ya. Apalagi di Bali ya, sudah kesehariannya. Tetapi sayangnya tidak diimplementasikan menjadi sesuatu gitu lah. Bapak menilai seperti itu ya? Ya, karena merasa mereka sudah tahu, tetapi kan perubahan zaman kan cepat sekali, maksudnya teknologi ya. Nah, tetapi kalau kita di rambu-rambu kan sudah ada di sini ya. Desa Color Patrol, kita adaptif ya. Mengikuti perkembangan zaman. Ya.
mengikuti, jadi ada sesuatu yang kita bicarakan. Pasti orang ada suka ini, ada suka, kan normal. Kita pun hormati pilihan film, bukan baik dan buruk ya, tetapi itulah budaya. Gitu. Jadi walaupun masih jauh ya Pak ya dari harapan, tapi artinya Bapak tetap optimistis bahwa ini bisa ya Pak ya dengan cara-cara yang Bapak lakukan, salah satunya ini bagaimana membuat living museum seperti ini gitu Pak ya. Ini juga salah satu bentuk pelestarian seni yang mungkin bisa ditiru oleh daerah-daerah lain juga, mungkin tentunya dengan konsep kedaerahan yang lain ya Pak ya, tapi tujuannya adalah melestarikan seni dan budaya Indonesia gitu ya Pak ya. Nah, saya tambahin kalau kita masih di Indonesia memiliki kantong-kantong budaya, akan terjadi exchange program juga ya. Pertukaran pameran, ini kan menumbuhkan semangat yang luar biasa ya. Atau mereka yang non akademis maksudnya. Ke Bali, tinggal di mana, berinteraksi, mengikuti keseharian masyarakat ya pada umumnya. Ya. Pertama tugas kita itu menumbuhkan pride-nya itu ya, kebanggaan menjadi orang Indonesia. Kedua, potensi kita besar. Tidak hanya walaupun seperti saya itu autodidak ya, tetapi kan saya belajar banyak juga karena berinteraksi ya. Betul. Tidak harus melalui pendidikan formal, kita tidak boleh nyalahkan orang tua, saya tidak sekolah ini. Tetapi kita semangat belajar kan ada di mana-mana ya. Betul. Jadi bisa dilakukan bisa diterjemahkan atau bisa diimplementasikan di tempat lain juga Pak ya. Apa yang Bapak lakukan di sini ya Pak ya. Oke. Jadi kalau pertanyaan terakhir mungkin Pak, Bapak ingin dikenang sebagai apa nih Pak nih ke depannya nih? Di dunia seni terutama ya Pak ya. Dalam benak pikir saya tidak punya ada karena yang paling penting buat saya itu punya kegiatan dan aktivitas dan berguna untuk orang banyak. Saya tidak memikirkan saya itu dikenang atau apa. Enggak, sama sekali tidak ada itu. Berguna untuk orang banyak, untuk keluarga, untuk diri sendiri juga. Karena kita tidak bisa bohong dengan batin kita. Kalau saya menikmati, saya duduk dari pagi sampai malam bisa nyapu ini, jaga bersih. Karena saya anggap bersihnya saya dengan orang lain tidak sama gitu. Maka saya lihat bersih, saya tunggu biar tidak intervensi ya, biar orang tidak marah ya. Ya, maka saya tunggu dia pulang, saya bersihin lagi gitu ya, nyapu dan sebagainya. Nah di sini kita ingin menjaga itu tidak mudah ya. Menjaga dan juga dari alam ini kan luar biasa. Saya menganggap saya itu belajar banyak dari alam ya. Maka saya benar-benar jaga ya. Di Bali kan dikenal ada konsep Trita Kirana. Saya tidak bisa hanya mengucapkan aja ya, tapi gimana mengimplementasikan menjadi nyata gitu. Kita wujudkan itu, baru masuk kan auranya waduh kan enak. Betul. Baik, terima kasih banyak atas semua ujangan dan juga sharing ya Pak ya. Sharing tentang kehidupan dan bagaimana melestarikan seni dan budaya. Tentu tidak mudah, tapi kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Agung Ray ini adalah salah satu bentuk kecintaannya terhadap seni dan budaya Indonesia. Seperti itu. Tambahannya, bayangkan apa yang kita katakanlah impikan menjadi kenyataan. Kita punya media untuk berbagi. Pemimpin dunia kan sebagian besar pernah kasih. Banyak kan Pak? Banyak. Egal Mitchell yang ke bulan, Jimmy Curtis bintang film. Kita sudah biasa bergaul dengan tidak gini ya. Kita juga punya hebat juga kita ya didatangi. Bukan sama. Kita mandang hebat, kita menjadi merasa percaya diri, tidak ada mendewa-dewa, tidak. Saya dimanapun begitu ya. Nah, kependak hidup kita berguna untuk orang banyak itu paling penting. Apalagi untuk negara dan bangsa. Ya. Walaupun ini musim spesial pun tidak ada yang membantu gitu. Sendiri asli dan saya tidak pernah tinggal di Arma. Saya di tempat yang lahir sampai sekarang saya generasi ke-9, tempat sama. Karena saya cinta, saya senang, ngapain saya ubah. Anak saya ke-10, cucu saya ke-11, tempat yang sama. Jadi Bapak belum pernah pindah belum dari pernah awal Bapak
ke sini tidur tidak, saya selalu pulang home namanya. Iya benar-benar. Oke. Melalui percakapan dengan anak Agung Gedere, kita belajar bahwa pelestarian budaya bukanlah pekerjaan sehari dua hari. Pekerjaan ini berlangsung seumur hidup. Perjalanan yang penuh keyakinan, pengorbanan, dan cinta. Semoga percakapan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk melestarikan budaya Nusantara. Terima kasih telah bergabung di Lengkung Seni. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita karya seni yang luar biasa lainnya. Terima kasih.